Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda, jumpa lagi dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Suara Demokrasi bagian kedua di SMP Negeri 1 Padang Ganting. Adapun tujuan pembelajaran proyek kita kali ini, setelah mempelajari materi, siswa diharapkan memahami fungsi dan peran OSIS di sekolah serta memahami struktur OSIS. Nah, ayo kita diskusikan terlebih dahulu. Apakah itu OSIS? Kemudian apa saja fungsi OSIS? Apakah itu MPK dan apa perannya terhadap OSIS? Siapa yang membimbing dan mengawasi OSIS? Nah, pertanyaan selanjutnya, seperti apa struktur organisasi OSIS? Untuk menjawab pertanyaan itu semua, mari kita dengarkan penjelasan berikut. OSIS yang disingkat dengan Organisasi Siswa Intrasekolah adalah organisasi siswa resmi yang terdapat di sekolah. Organisasi ini memiliki peran sebagai penggerak siswa untuk aktif berkontribusi di sekolah. OSIS sendiri masuk ke dalam organisasi resmi dari sekolah menurut SK Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah nomor 226C Cap 01992. Nah, jadi di setiap sekolah pada jenjang SMP maupun SMA sudah pasti memiliki OSIS. Kemudian dalam pelaksanaannya, OSIS akan dibantu oleh pembina OSIS dan perwakilan kelas. Pembina OSIS sendiri adalah guru yang ditunjuk sebagai pembina, sedangkan perangkat OSIS adalah perwakilan kelas atau majelis perwakilan kelas yang terdiri dari 2 orang siswa yang mewakili setiap kelas. Dan MPK ini berfungsi sebagai pengawas dari kegiatan OSIS. Apa saja fungsi dari OSIS? Nah, fungsi dari OSIS ini ada 3. Yang pertama, OSIS sebagai wadah organisasi siswa. OSIS ini merupakan satu-satunya wadah kegiatan para siswa di sekolah. Dan OSIS ini menjadi wadah organisasi bagi siswa dalam melakukan berbagai kegiatan bersama, bertukar ilmu, pikiran, dan mengeluarkan pendapat. Sedangkan yang kedua, OSIS sebagai motivator. OSIS juga berfungsi menjadi motivator siswa untuk berbuat dan melakukan kegiatan bersama. Yang ketiga, OSIS sebagai pembinaan siswa. Karena OSIS ini merupakan salah satu jalur pembinaan dalam memberikan bekal pengetahuan dan pengalaman kepada siswa untuk dapat memimpin dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungannya dalam mengikuti kegiatan sekolah dan kehidupan sosial sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Kemudian apa saja yang menjadi tujuan OSIS tersebut? Nah, tujuan OSIS di SMP yang pertama meningkatkan generasi penerus yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, memahami dan menghargai lingkungan hidup serta nilai-nilai moral dalam mengambil keputusan. 3. Membangun kepribadian yang kuat dan menghargai hak asasi manusia. 4. Membangun, mengembangkan wawasan kebangsaan dan rasa cinta tanah air. 5. Memperdalam sikap sportif, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab, serta kerjasama, mandiri, berpikir logis, dan demokratis. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta menghargai karya artistik, budaya, dan intelektual. Dan yang ketujuh, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani. Kemudian seperti apakah struktur OSIS? Nah, struktur pengurus OSIS SMP diketuai oleh ketua OSIS, sekretaris, bendahara, ketua seksi bidang, dan anggotanya. Nah, berikut adalah struktur OSIS beserta tugas-tugasnya. Yang pertama, ketua OSIS. Ketua OSIS inilah individu yang akan memimpin jalannya kepengurusan OSIS. Kemudian, sekretaris OSIS bertugas membantu persuratan baik kegiatan maupun keperluan lainnya dalam OSIS. Yang ketiga adalah bendahara OSIS yang bertanggung jawab mengurus keuangan dari kegiatan OSIS ini. Kemudian yang keempat, sekretaris bidang yang disingkat dengan Sekbid adalah pengurus OSIS yang berfokus menjadi wadah kegiatan siswa dalam bidang-bidang tertentu. Nah,
Bidang dalam Sekbid OSIS SMP sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi 10 sekbid. Berikut penjelasannya. Yang pertama, seksi pembinaan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang bertugas membina kegiatan keagamaan di sekolah. Yang kedua, seksi pembinaan budi pekerti luhur dan akhlak mulia yang bertanggung jawab menjaga ketertiban sekolah agar siswa dan warga tetap saling menghormati satu sama lain. Yang ketiga, seksi pembinaan kepribadian unggul, wawasan kebangsaan dan bela negara yang bertugas melaksanakan upacara bendera setiap hari Senin atau melatih pelaksana upacara, termasuk di hari-hari besar lainnya. Kemudian, seksi pembinaan prestasi akademik, seni, dan atau olahraga sesuai dengan bakat dan minat. Dan sekbid ini bertanggung jawab mengadakan kegiatan sesuai dengan minat dan bakat siswa baik akademik, seni maupun olahraga. Kemudian selanjutnya adalah seksi pembinaan demokrasi, hak asasi manusia, pendidikan politik, lingkungan hidup, kepekaan, dan toleransi sosial dalam konteks masyarakat plural. Oke, selanjutnya seksi pembinaan kreativitas, keterampilan, dan kewirausahaan. Sekbid ini bertanggung jawab meningkatkan kreativitas dan keterampilan siswa dalam bidang kewirausahaan. Dan seksi ini akan ditempatkan untuk mengembangkan kooperasi siswa serta kegiatan kewirausahaan siswa. Selanjutnya, seksi pembinaan kualitas jasmani, kesehatan, dan gizi berbasis sumber gizi yang terdiversifikasi. Seksi ini bertugas meningkatkan perilaku hidup sehat pada siswa. Kemudian, seksi pembinaan sastra dan budaya yang bertanggung jawab mengembangkan wawasan dan keterampilan siswa di bidang sastra melalui lomba dan kegiatan lainnya. Dan seksi pembinaan teknologi informasi dan komunikasi yang mengembangkan pemanfaatan TIK di sekolah untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran atau sebagai wahana kreativitas dan inovasi siswa. Nah, yang terakhir adalah seksi pembinaan komunikasi dalam bahasa Inggris. Seksi ini adalah seksi yang akan meningkatkan kemampuan berbahasa siswa di sekolah. Kegiatan yang bisa dilakukan atau yang diadakan oleh seksi bidang ini adalah lomba debat, menulis, pidato, atau kegiatan English Day. Oke, nah itulah pembahasan kita mengenai fungsi, peran OSIS, serta struktur organisasi OSIS. Nah, tugas selanjutnya adalah silakan Ananda buat 2 bagan struktur sederhana pemerintahan dan OSIS. Bandingkan antara keduanya, kemudian tunjukkan kesetaraannya atau kesamaannya pada kotak berikut ini. Baik Ananda, itulah pembahasan kita tentang proyek Suara Demokrasi pada bagian yang kedua. Nah, minggu depan kita akan masuk kepada bagian yang ketiga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.